Iya. khusyuk itu harus dalam sebuah ibadah. Harus, karena memang dalam baca Quran juga harus tartil, jelas sekali. Jadi tidak boleh tergesa-gesa itu dalam semua hal. Baca Quran juga nggak boleh Kalau baca tergesa-gesa. Quran cepet-cepet gitu gimana Ustaz? Ya kalau memang dianya udah paham sih nggak apa-apa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau maunya dia baca Quran untuk orang lain dicepetin ya kan yang dengerin juga Betul. ini. Tapi untuk dirinya sendiri sih nggak apa-apa kayak momennya teman-teman saudara-saudara kita ini hafalan itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Ibu semangat? Alhamdulillah. Ya, saya pun ikut semangat kalau ibu-ibunya juga semangat ya. Bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Boleh tepuk tangan. Hari ini ibu-ibu ada yang dari Indramayu, betul. Betul, Indramayu. Terus yang ini dari mana? Ciamis, Kumadamang, Ciamis. Alhamdulillah. Yang belakang dari mana? Indramayu juga. Ini bedanya apa sama? Leretan. Yo. Yang batik-batik dari mana? Pekalongan, sehat. Indramayu itu mangga udah nyobain ya? Udah, alhamdulillah. Pekalongan tuh apa ya Ustadz khasnya ya? Khasnya ikan asin. Ikan asin sama batik. Sama batik. Iya gitu. Ibu, itu bawa apa Bu? Saya lihat ada yang bawa kado. Kenapa Ibu? Oleh-oleh, di Pekalongan pakai repot-repot. Ibu saya buka ya Bu ya. Ih padahal kita nggak ngarep ya Ustadz ya. Enggak. Enggak. Weh, Gitu. Ustadz batik Ustadz. Iya. Nih Ustadz nih. Maaf. Weh, batiknya keren. Terima kasih Bu. Iya sama. Iya sama. Keren masih ya Bu. Iya, coba Ustadz bukain gini. Waduh. Kita pakai nanti berdua. Siap. Terus pakai sarung. Iya. Kayak sunatan massal. Terima kasih ya. Bukan oleh-oleh yang diharapin ya Ustadz ya. Kehadirannya juga udah alhamdulillah ya. Enggak lah, alhamdulillah. Betul. Kalau ada yang ngasih. Iya. Doanya beneran. Iya. Makasih Ibu ya. Yaudah sampai jumpa. Ternyata ngumpulin oleh doang. Oke, alhamdulillah kita berkumpul di sini tapi saya punya pantun mau nggak? Ke Nagrek beli ubi cilembu. Cakep. Harganya cuma 2.000. Cakep. Masih setia di Siraman Kolbu. Cakep. Bersama yang cantik-cantik yaitu ibu-ibu. Oke, hari ini ada satu tema yang sangat menarik. Pakai pantun boleh nggak Ustaz? Boleh. Apa ya Ustaz ya? Zaman dulu ada kerja paksa. Makannya hanya cuma ketan. Kita itu jangan tergesa-gesa. Nanti jadi temennya setan. Bener. Betul nggak Ustaz? Betul. Menghindari sifat tergesa-gesa. Betul. Karena kalau tergesa-gesa itu jadi temennya setan, betul? Betul, iya betul. Emang setan itu sifatnya tergesa-gesa juga? Memang seperti itu, sifat tergesa-gesa itu pasti pikiran itu nggak connect. Ya, gerakan tubuh itu nggak terkontrol. Jadi bisa kalau gerakan tubuh nggak terkontrol itu pikiran nggak connect itu di sekitar kita nggak bisa membaca istilahnya, nggak bisa membaca. Jadi ada sesuatu ya kesannya nggak ada apa-apa, nanti jatuh, nanti kebentur. Kemudian kalau tergesa-gesa dalam berbicara itu biasanya nanti salah ucap atau emosional seperti itu. Apalagi kalau ibadah jadinya nggak tumaninah kalau sifatnya tergesa-gesa. Iya, benar. Iya, Allah Akbar, gitu. Jadinya nggak tumaninah ya Ustaz, dan sementara tumaninah khusyuk itu harus dalam sebuah ibadah. Harus, karena memang dalam baca Quran juga harus tartil, jelas sekali. Jadi tidak boleh tergesa-gesa itu dalam semua hal. Baca Quran juga nggak boleh tergesa-gesa. Kalau baca Quran cepet-cepet gitu gimana Ustaz? Ya kalau memang dianya udah paham sih nggak apa-apa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau maunya dia baca Quran untuk orang lain dicepetin ya kan yang dengerin juga betul ini. Tapi untuk dirinya sendiri sih nggak apa-apa kayak momennya
teman-teman saudara-saudara kita ini hafalan itu kan dia cepet ya. Tapi udah panjang tahu. pendeknya harus betul juga. Saya yakin beliau sudah tahu, jadi sudah paham. Tapi untuk dirinya sendiri maksudnya. Jadi untuk hafalan, untuk diri sendiri Nah nggak jika apa-apa. kita misal sehari-hari hobinya tuh tergesa-gesa, mepet waktu gitu-gitu. Disebut temennya setan karena apa? Karena bisa mencelakakan diri sendiri. Bisa aja karena dia sendiri juga sebenarnya tidak bisa memanage waktu. Jadi dia tergesa-gesa itu karena apa? Karena waktunya selalu pendek. Coba dia itu ambil waktunya agak panjang dikit kan sebenarnya bisa. Karena hanya seperti itu. Nah sifatnya manusia itu biasanya mepet-mepet istilahnya. Mepet-mepet itu dipepetin, oh nanti kan segini jam segini sekian menit kan bisa. Nah akhirnya nabrak-nabrak, itu tergesa-gesa. Berarti kalau dia sendiri itu memepetkan waktunya, berarti dia sendiri itu menyamakan tergesa-gesanya dia itu sama dengan setan. Berarti dia sendiri itu menyamakan dirinya dengan setan sama walaupun dia tidak pernah berkata bahwa aku tidak sama dengan setan. Itu kan hanya lisan. Tapi pada waktu perilaku, nah itu kelihatan tergesa-gesa, akhirnya ya itulah setan. Udah diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu, nggak boleh tergesa-gesa, biasa aja. Makan tergesa-gesa, tersedak. Minum tergesa-gesa, tersedak. Ya kan gitu ya. Ambil napas aja tergesa-gesa juga nggak boleh, akhirnya juga ngos-ngosan juga gitu. Tapi kalau dilambat-lambatin dalam kerja khususnya juga nggak boleh juga kan ya nggak boleh lah, wajar-wajar nggak boleh tergesa-gesa, ini lama banget gitu. Nyapu halaman sore baru selesai. Karena plus rumpi, plus ngobrol. Nah itu. Oke, jadi itulah. Hal-hal simpel seperti ini ternyata di agama kita pun diatur. Jangan tergesa-gesa nanti jadi temannya setan. Iya benar. Hal-hal simpel pun ya, apalagi hal besar pasti ada peraturannya. Pasti ada peraturannya. Oke, seperti di sini kita juga ada aturan karena kita harus iklan dulu, Sat. Boleh. Setelah itu baru buka pertanyaan ya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Agak lemes nih kayaknya nih. Coba supaya nggak lemes, pijit-pijit ya. Hadap sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Ngadep kanan. Nah, ngadep kanan. Pijit bahu yang sebelahnya, ayo. Bapak-bapak juga ikut, Pak. Sebelah kanan, Pak. Ibu. Oke, udah enak. Udah enak. Sekarang hadap sebelah kiri. Nih, asik. Udah, enak. Ikutan juga Ibu. Oke, sudah cukup. Terima kasih, tepuk tangan. Tuh, lebih seger ya, enak ya. Mau lagi? Jangan, Sintar pijit-pijitan terus. Oke, kalau sudah segar kita akan mulai ya. Memberikan kesempatan kepada beberapa jamaah yang hadir di studio kita ini untuk bercerita, berkonsultasi, berkeluh kesah. Bersama dengan Ustadz Danu. Udah siap Ustadz? Insya Allah. Ya kita mulai ya. Satu orang yang di belakang sana sini. Mbak, ya Mbak, maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda. Jangan tergesa-gesa. Nervous. Iya, Masuk TV. tarik nafas. Oke. Siapa namanya? Nama saya Ananda. Ananda. Saya dari Yogyakarta. Hmm. Saya itu waktu 2015 pernah mengalami sebuah kejadian. Tiba-tiba denyut nadi itu kayak terhenti. Hah? Terus saya mikir, oh apakah ini mati gitu ya? Terus saya sampai... Sorry, itu dalam kondisi tidur? Iya, saya main HP biasa. Main HP, Terus ini kayak ada gitu. tak gitu. Terus aku lemes, badan lemes sejadi-jadinya. Terus habis itu saya keluar, saya ngomong sama ibu, Bu, periksa ke rumah sakit gitu. Ternyata sampai situ nggak ada apa-apa gitu. Mbak nggak kenapa-napa gitu. Berasa hilang denyut nadi? Iya. Gimana? Iya. Terus lemas, badan tuh digerakin nggak bisa. Mati nih gua gitu. Iya. Terus habis itu, setelah di rumah sakit nggak ada kejadian apa-apa. Setelah itu lagi pernah itu ada kayak perempuan datang nyekik. Tadi dulu. Perempuan bener? Mimpi, iya. Di mimpi? Enggak, Gimana perempuan sih? setan gitu, rambut Kata gondrong siapa lah. setan itu? Terbang, Sebentar, dia terbang. sebentar. Jangan tergesa-gesa. Kondisinya saat itu lagi tidur. Tidur. Terus di mimpi. Terus dia datang gitu. Di mimpi ada sosok perempuan. Iya, datang gitu nyekik, sakit banget. Terus aku sebentar. bilang. Kalau bilang datang itu jangan lihat saya, lihat Pak Irfan. Enak aja.
Jadi perempuan itu Iya, datang nyekik. nyekik. Kik. Iya sakit banget, terus tak bilang Allahu Akbar, terus dia terbang hilang. Terus semenjak saat itu saya sering dibisikin kematian. Nah itu saya ngerasa kok, ya Allah kok hidupku kok gini banget ya. Bisikin kematian itu seperti apa? Di pikiran tuh kayaknya, Nanda jangan pakai baju hitam, Nanda jangan jalan, Nanda jangan kesini nanti mati, nanti mati. Itu terus. Jadi akhirnya takut. Terus. Akhirnya takut. Pas tahun-tahun pertama juga mikir kayak, ya Allah kok hidupku beda ya sama teman-temanku. Kenapa Bedanya? kok aku terlahir? Aku tuh sering ngeliat hantu-hantu yang nggak pengen tak lihat gitu loh Pak Ustadz. Kapan itu? Sering di mana aja. Hah? Di mana aja. Mau nanya nih Mbak Nanda, maaf. Mau nanya. Di sini ada. Astagfirullahaladzim. Gitu-gitu loh. Mau nanya. Mbak Nanda jangan bercanda. Ya.